Hutan mangrove atau hutan bakau atau hutan payau adalah tipe hutan di sepanjang pantai atau di muara sungai yang dipenuhi pasang surut air laut, tergenang saat pasang dan bebas tergenang saat surut. Tujuan pengusahaan tujuannya yaitu ditunjukkan untuk menghasilkan kayu sebagai bahan pembuatan arang, kayu bakar, dan kayu serpihan kayu. Secara ekologi, hutan mangrove berfungsi sebagai tempat berkembang biak, tempat perlindungan, tempat mencari makan, tempat berbagai biolaut, mencegah abrasi, mencegah intrusi, mencegah perkembangbiakan nyamuk, dan sebagai stabilisator ekosistem perairan. Kemudian masuk pada fungsi fisik dan fungsi biologinya. Fungsi fisik yaitu menjaga agar garis pantai tetap stabil, melindungi pantai dan sungai dari bahaya erosi dan abrasi, menahan badai atau angin kencang dari laut, menahan hasil proses penimbunan lumpur hingga kemungkinan terbentuknya lahan baru. Pada fungsi biologis, menghasilkan bahan pelapukan yang menjadi sumber makan penting bagi plankton, sehingga kepentingan pula bagi berkelanjutan rantai makanan, tempat memijah dan berkembangnya ikan-ikan, kerang kepiting, dan udang laut, tempat berlindung dan bersarang dan berkembang biak dari burung satwa lain. Sedangkan fungsi ekonomisnya yaitu penghasil kayu berupa kayu bakar, arang, dan bahan bangunan. Penghasil bahan baku industri berupa kertas, tekstil, pulp, tanin, makanan, dan obat-obatan, kosmetik, dan lain-lainnya. Penghasil bibit ikan berupa ikan menyer, kerang, kepiting, bandeng melalui pola tambak silopofis herring, tempat wisata dan pendidikan serta penelitian. Jenis pohon yang relatif sedikit, perakaran tidak berunturan, biji yang bersifat vivipar atau dapat berkecambah di pohonnya, banyak lentisel pada bagian kulit pohon. Tempat hidup hutan mangrove merupakan habitat yang unik, tanahnya tergenang air laut secara berkala. Tempat tersebut menerima pasokan air tawar yang cukup dari darat. Daerah terlindungi dari gelombang besar dan arus pasang surut yang kuat. Sistem silvikultur hutan tanaman kebanyakan menggunakan sistem tebang habis permukaan buatan, yaitu THPB, dan sebagian tebang habis permukaan alam, THPA. Sedangkan silvikultur yang dipakai pada pengusahaan hutan mangrove adalah sistem pohon induk. Pada sistem ini ditinggalkan pohon-pohon induk sebagai sumber generasi untuk menghasilkan generasi berikutnya. Hutan mangrove yang diusahakan adalah hutan produksi dengan lokasi mulai dari 50 meter dari tepi pantai dan 10 dari tepi sungai. Alur air atau jalan raya bagian tidak ditebang dan tidak boleh diganggu. Sedangkan pada tahap kegiatannya, penataan areal kerja, inventarisasi tegakkan sebelum penebangan, pengayaan areal bekas tebang, pemeliharaan tanaman, pengarangan dan perlindungan serta pengamanan. Inventarisasi yaitu mengetahui keadaan pokok pada pohon, permukaan fisik, lapangan, dan sosial ekonomi sekitar hutan, yang bertujuan untuk menetapkan tindakan penebangan atau penjarangan sebagai bahan untuk menyusun perencanaan kerja. Kemudian pada objek inventarisasi, yaitu semai, yaitu permukaan yang tingginya kurang dari 1,5 meter, panjang yaitu permudaannya lebih dari 1,5 meter dengan diameter
kurang lebih dari 10 cm. Pohon tumbuh yaitu dengan diameter 10 cm atau lebih dari 20 cm di atas pangkal akar tunjangan. Pada inventarisasi pohon dilakukan dengan metode systematic seed sampling, jalur inventarisasi 10 meter. Ke sebelah kiri dan sebelah kanan rintis. Rintis pertama ditetapkan secara acak. Jarak alur rintis 200 meter dengan arah memotong garis terdepan. Garis perbedaan pohon. Semua pohon dalam jalur rintis dicatat jenis diameternya. Kemudian masuk pada inventarisasi permukaan, dilakukan dengan metode systematic plot sampling. Semai dicatat dengan jenis dan jumlahnya pada peta ukuran 2 kali 2 meter. Peta dibuat setiap jarak 10 meter dengan posisi berseling dengan arah rintis. Panjang dimati pada petak 5 kali 5 dengan jarak 100 meter. Posisi berseling rintis. Kemudian masuk pada penggunaan data. Nama jenis yang dibedakan kelompok. Volume pohon dihitung berdasarkan tabel. Volume dikelompokkan secara diameter. Pengambilan kesimpulan. Penebangan dilakukan dapat ditinggalkan pohon induk secara acak. Kemudian penjarangan dilakukan apabila areal yang dapat ditinggalkan sekitar 1:100 pohon. Penataan hutan, pemberian tanda batas, yaitu setiap patok dicat merah atau pohon dicat merah. Pembagian wilayah kerja dibagi dalam kelas perusahaan unit kerja tata hutan dan perusahaan hutan. Pembagian kelas perusahaan yaitu kelas yang dilindungi dan tidak boleh diganggu, serta kelas hutan rhizopora, kelas mangrove dan bukan rhizopora. Menyusun rencana kerja. Rencana kerja disusun berdasarkan atas hasil inventarisasi, disusun dalam bagian kerja yang telah disahkan oleh inventarisasi yang berwenang. Penunjukan pohon induk, yaitu jenis yang ditunjuk sebagai pohon, jumlah pohon induk. Pohon induk berdiameter minimal 20. Pohon induk harus berbatang lurus. Pohon induk diberikan nomor urut. Pohon induk dilukis pada peta dengan skala 1:10. Penebangan pohon dan pengeluaran kayu, yaitu batas diameter, peralatan, dan siklus tebang. Pohon yang boleh ditebang bila telah berdiameter 10 cm. Peralatan yang digunakan hanya parang, kapak, dan gergaji mesin. Siklus tebang ditetapkan 30 tahun atau bisa disesuaikan dengan tempat tumbuh. Tujuan pengusahaan dan ekologi. Setelah mendapatkan persetujuan instansi yang berwenang. Sistem penebangan pohon. Penebangan pohon dilakukan dengan meninggalkan pohon induk 40 batang. Setelah penebangan, areal hutan ditutup terhadap penebangan pada umur 5-20 tahun. Setelah penebangan dilakukan pengalijaran penjarangan dengan ditutup kembali penebangan sampai umur 30 tahun. Usaha untuk pencegahan kerusakan hutan. Pada waktu penebangan, bagian batang pohon dan pengeluaran kayu dicegah terjadinya kerusakan terhadap pohon induk. Pemudaan dan tanah hutan dengan cara terlebih dahulu ditetapkan area tebang pohon. Tidak menarik pohon yang bersangkutan dan tidak menebang permudaan kayu yang berjenis rhizopora. Pengeluaran kayu dilakukan melalui sungai, alur air atau parit. Luas
Tempat penimbunan kayu termasuk pembakaran arang dibatasi 0,1 hektar atau 10 areal penebangan. Pada pemeliharaan bekas tebang dilakukan penjarangan. Penjarangan menebang bagian pohon untuk memperlebar jarak antar pohon sehingga pertumbuhan yang tinggal menjadi lebih baik. Penjarangan dilakukan 1 kali seumur 15-20 setelah penebangan, atau jika hasil inventarisasi sudah lebih dari 1:100 pohon. Kemudian yang ditebang pada penjarangan adalah pohon yang tumbuhnya tertekan, batangnya jelek atau terkena serangan penyakit. Penjarangan dilakukan dengan meninggalkan sekitar 1:100 hektar. Pada waktu penjarangan pohon induk dapat ditebang. Pembebasan dari tumbuh pengganggu, yaitu pada waktu penjarangan tumbuhan pengganggu seperti tumbuhan pemanjat, pakis, dan jenis pohon yang kurang mempunyai nilai ekonomis ditebang atau dimatikan. Kemudian pada pengayaan, areal yang rusak seperti bekas penebangan, kiri atau kanan dari parit, bekas TPN, pondok tersebut yang belum dipenuhi permukaan harus ditanami jenis-jenis pohon rhizopora. Kemudian perlindungan hutan dan tanah. Hutan lindung harus dilindungi dari penebangan liar, penyemprotan tanah hutan, hama dan penyakit atau sebagainya. Baiklah, sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.